Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatwa Uliasari, NIM 2001108. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan website AdMatlab 2.0 untuk memprediksi sifat kemiripan, ADME, dan toksisitas dari suatu senyawa. Baiklah, mula-mula kita buka website AdMatlab-nya, AdMatlab 2.0. Nah, kita scroll ke bawah, dapat kita lihat ada dua pilihan, yaitu AdMat Evaluation dan AdMat Screening. Tapi kita menggunakan yang AdMat Evaluation. Di sini kita disuruh untuk memasukkan struktur yang telah kita gambar, tapi sudah di copy paste dalam bentuk smiles. Jadi kita gambar dulu pada ChemDraw. Ini adalah struktur Panduratin A yang telah saya gambar pada ChemDraw. Kemudian kita copy paste dalam bentuk smiles. Lalu kita buka lagi websitenya. Dan kita pastikan saja langsung. Kemudian submit. Kita tunggu beberapa saat dan hasilnya keluar, yang mana banyak terlihat parameter-parameter. Yang pertama yaitu medicinal chemistry, dapat kita lihat untuk aturan Lipinski-nya memenuhi, karena pada aturan Lipinski ialah molecular weight atau berat molekulnya kurang dari 500, dan hasilnya di sini kita lihat Panduratin A ini berat molekulnya kurang dari 500, dan untuk Habon aseptornya syaratnya yaitu kurang dari 10, dan di sini Habon aseptornya kurang dari 10. Untuk Habon donornya kurang dari 5, dan hasilnya itu kurang dari 2, jadi memenuhi. Dan untuk log P-nya sendiri syaratnya itu kurang dari 5. Jadi karena hanya satu yang menyimpang, maka aturan Lipinski ini tetap dikatakan memenuhi. Sedangkan untuk Viezer Rule, yaitu yang mana dilihat log P-nya besar dari 3. Log P-nya besar dari 3 dan TPSA-nya kurang dari 75. Jadi dapat kita lihat log P-nya ini 7 dan TPSA-nya 66. Selain dari medicinal chemistry, kita juga melihat di sini ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan ada juga toksisitas. Di sini dapat kita lihat untuk 0 sampai 0,1 itu ditandai dengan minnya 3. Untuk 0,1 sampai 0,3 itu minnya 2. Untuk 0,3 sampai 0,5 minnya 1. Untuk 0,5 sampai 0,7 itu positif 1. Untuk 0,7 sampai 0,9 itu positifnya 2. Dan untuk 0,9 sampai 1 itu positifnya 3. Untuk absorpsi terdapat banyak parameter yang dapat kita lihat. Yang pertama ada CaCO2 permeability, yang mana kategori CaCO ini ialah min tidak lebih dari min 5,15, dan hasil dari CaCO2 permeability-nya min 4,774. Jadi dikatakan baik. Ada juga MDCK permeability, dan di sini juga bagus karena dia memenuhi dari kriteria. Sedangkan untuk PGP atau P-glycoprotein inhibitornya itu buruk dan ditandai dengan positif 3. Sedangkan
P-glikoprotein substratnya itu adalah baik, ditandai dengan adanya -3. Untuk HIA-nya itu baik juga, ditandai dengan -3. Yang mana HIA ini ada beberapa kategori. Kategori 1 HIA+. HIA+ itu HIA-nya kurang dari 30%. Untuk kategori 0, HIA-nya itu min, itu HIA-nya diperoleh lebih dari 30%. Selanjutnya ada juga F20%, ditandai dengan warna merah yang mana artinya buruk, dengan positifnya 2. Untuk F20 ini ada kategorinya juga. Yang pertama kategori 1 F20 plus itu tuh kurang dari 20% bioavailability-nya. Untuk kategori 0 F20%-nya tuh min, itu bioavailability-nya besar sama dengan dari 20%. Selanjutnya adalah F30%. Itu kita lihat berwarna kuning, yang mana kuning ini adalah sedang dan ditandai dengan positifnya 1. Untuk kategori dari F30 ini juga ada 2 kategori, yaitu kategori 1 F30 plus itu bioavailability-nya kurang dari 30%. Kategori 0-nya F30% min, itu bioavailability-nya besar dari 30%. Dapat kita lihat juga distribusi, yang mana pada distribusi ini terdapat beberapa parameter, yaitu ppb, volume distribusi, BBB penetration, dan FU. Untuk hasil ppb-nya kita melihat hasilnya adalah berwarna merah atau dia tidak baik, tidak bagus. Yang mana plasma protein binding ini ada kategorinya, yaitu dia harus kurang dari 90%. Karena hasil dari Panduratin A ini 97,370%, maka dia buruk, makanya ada tanda merah. Untuk volume distribusinya, dia memiliki persyaratan atau kategorinya, yaitu dikatakan baik jika 0,04 sampai 20 liter per kilogram, dan hasil dari Panduratin A ini baik karena 1,584. Untuk BBB-nya atau blood brain barrier penetration-nya ada 2 kategori, yaitu kategori 1-nya BBB plus, kategori 0-nya BBB min. Nah, dan di sini dia dikatakan baik dengan tanda negatif 3. Untuk FU-nya atau fraction unbound in plasma itu dikatakan buruk karena hasilnya 4,645%, yang mana jika kurang dari 5% itu dikatakan buruk, jika dia 5-20% itu dikatakan menengah, dan jika lebih dari 20% itu dikatakan tinggi. Ini kita melihat juga ada metabolisme, yang mana kita lihat ada CYP1A inhibitor maupun substrat, dan CYP2C19 inhibitor maupun substrat, dan CYP2C9 inhibitor maupun substrat, CYP2D6 inhibitor dan substrat, dan CYP3A4 inhibitor dan substrat. Selain dari metabolisme, kita melihat juga ada ekskresi, yang mana pada ekskresi ini terdapat clearance, dan di sini clearance-nya baik karena hasilnya adalah 12,251, yang mana ditandai dengan warna hijau. Untuk clearance ini terdapat 3 kategori juga. Kategori tinggi yaitu di atas 15 mili per kilogram.
untuk menengah 5-15 mili dan rendah kurang dari 5 mili. Selanjutnya adalah tes tengah. Selain dari ekskresi, kita juga ada hasilnya adalah toxicity, yang mana dapat kita lihat ada hair blocker, HHT, DILI, Ames toxicity, red oral oncotoxicity, FDA, MDD, skin sensitization, carcinogenicity, bahkan ada nilai yang lainnya. ADMED Lab ini kelebihannya adalah kita dapat mendownloadnya dalam bentuk PDF. Jadi dapat kita simpan dan bisa kita lihat kembali. Ini adalah tampilan jika sudah kita download dalam bentuk PDF. Terlihat langsung dengan kategori-kategorinya. Jadi mempermudah kita untuk menyesuaikan parameter tersebut dikatakan baik, sedang, ataupun buruk. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan saya mohon diberi maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.